Baik, di sini saya Iwayan Agus Kusmajaya, NPM 1906103330 akan menjelaskan mengenai dioda. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dioda, fungsi dioda, prinsip kerja dioda, karakteristik dioda, jenis dioda, simbol dioda, dan beberapa contoh mengenai dioda itu sendiri. Nah, di sini apa itu dioda? Dioda berasal dari kata di dan oda, di mana di itu berarti dua dan oda itu berarti elektroda. Jadi dioda itu berarti dua elektroda. Nah, dioda adalah sebuah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah, tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Nah, oleh karena itu, dioda sering dipergunakan sebagai penyearah dalam rangkaian elektronika. Pada umumnya, dioda mempunyai dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Di mana anoda itu kutub positif dan katoda kutub negatif. Nah, dioda juga memiliki prinsip kerja yang berdasarkan teknologi pertemuan P dan N. P dan N. Tetapi tidak mengalirkan arus sebaliknya. Jadi, arus yang dialirkan itu arus dari P ke N, bukan N ke P. Nah, sini juga saya mendapatkan mengenai fungsi dioda. Nah, yang pertama, dioda berfungsi sebagai sumber relay AC. Nah, mengapa? Dioda bisa digunakan sebagai proteksi induksi di dalam rangkaian relay. Biasanya relay berisi banyak lilitan yang berubah menjadi magnet ketika lilitan tersebut dialiri sebuah listrik. Nah, bukan itu saja, pada lilitan relay biasanya juga tersimpan arus listrik. Nah, kondisi ini cenderung berbahaya dan dapat mengakibatkan kerusakan. Untuk pencegahan, dioda biasanya diberikan pada relay. Nah, jadi relay akan tetap aman. Bukan itu saja, tapi transistor pengendali relay juga akan lebih aman dengan adanya dioda pada lilitan. Nah, yang kedua, dioda dipasang pada rangkaian monitor DC. Kenapa? Karena monitor DC juga terdapat lilitan. Kurang lebih samalah kayak dioda fungsi yang pertama. Karena monitor DC juga terdapat lilitan, fungsi dioda di sini kurang lebih sama. Monitor DC memiliki lilitan yang bisa berubah menjadi magnet ketika lilitan tersebut dialiri listrik. Jadi dioda adalah pengaman yang mengatur agar tidak terdapat kendala pada saat operasi tersebut. Nah, yang ketiga, dioda berfungsi sebagai proteksi input terbalik DC. Nah, kenapa? Dioda sangat sering digunakan sebagai proteksi input tegangan DC di banyak rangkaian. Kenapa? Karena kesalahan pengguna atau kesalahan operator adalah salah satu dari banyak penyebab kerusakan pada alat listrik. Nah, dengan dipasangnya dioda, kesalahan dari para operator atau maneror dapat dikurangi. Lebih lagi ketika muncul power supply dan dihubungkan ke rangkaian sistem. Nah, bayangkan, satu dioda saja dapat menyelamatkan keseluruhan sistem dari kesalahan akibat operator atau pengguna. Nah, fungsi yang terakhir, yaitu dioda berfungsi sebagai overvoltage protection. Kenapa? Pada alat elektronik yang memiliki tegangan tinggi, sudah wajib hukumnya untuk memasang dioda. Seringkali rangkaian memiliki tegangan yang berlebih, apalagi ketika pertama kali dihidupkan. Contohnya pada sebuah driver motor yang di dalamnya terdapat
tegangan spike. Dengan adanya dioda, tegangan dapat dipangkas dan melindungi komponen yang sensitif. Nah, biasanya dioda Zener adalah yang dipakai untuk alat-alat bertegangan tinggi seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini bagaimana dioda bekerja? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari dioda itu sendiri. Nah, di sini saya mendapatkan 3 cara mengenai cara kerja dioda, yaitu dengan kondisi tanpa tegangan, dengan tegangan positif, dan dengan tegangan negatif. Nah, yang pertama dengan kondisi tanpa tegangan. Nah, pada kondisi ini diberikan tegangan akan terbentuk suatu perbatasan medan listrik pada daerah P dan pada daerah N, atau yang disebut dengan P-N junction. Hal ini terjadi diawali dengan proses difusi, yaitu bergeraknya muatan elektron dari sisi N ke sisi P. Dari sisi N ke sisi P. Elektron-elektron tersebut akan menempati suatu tempat di sisi P. Suatu tempat di sisi P yang disebut dengan holes. Nah, ini. Sini akan ditempati lubang-lubangnya. Pergerakan elektron-elektron tersebut akan meninggalkan ion positif di sisi N. Ion positif di sisi N seperti ini. Nah, ion positif di sisi N dan holes yang terisi dengan elektron akan menimbulkan ion negatif. Yang biru ini jadi negatif. Ion-ion tidak bergerak ini akan membentuk medan listrik yang disebut medan listrik statis, yang menjadi penghalang pergerakan elektron dan dioda. Nah, yang kedua, mengenai kondisi dengan tegangan positif. Nah, pada kondisi ini, di bagian anoda disambungkan dengan terminal positif. Sumber listrik dan bagian katoda disambungkan dengan terminal negatif. Nah, terminal negatif. Adanya tegangan eksternal akan mengakibatkan ion-ion yang menjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik ke masing-masing kutub. Nah, ion-ion negatif akan tertarik ke sisi anoda ini, dan ion-ion positif akan tertarik ke sisi katoda. Nah, hilangnya penghalang-penghalang tersebut akan memungkinkan pergerakan elektron di dalam dioda, sehingga arus listrik dapat mengalir seperti rangkaian tertutup. Nah, yang ketiga, mengenai kondisi dengan tegangan negatif. Nah, pada kondisi ini, bagian anoda disambungkan dengan terminal negatif. Di bagian katoda disambungkan dengan terminal positif. Nah, adanya tegangan eksternal akan mengakibatkan ion-ion yang menjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik ke masing-masing kutub. Pemberian tegangan negatif akan membuat ion-ion negatif tertarik ke sisi katoda. Dan ion-ion positif tertarik ke anoda. Nah, yang diberi tegangan negatif. Pergerakan ion-ion tersebut searah dengan medan listrik statis yang menghalangi pergerakan elektron, sehingga penghalang tersebut akan semakin tebal oleh ion-ion. Akibatnya listrik tidak dapat mengalir melalui dioda, dan rangkaian diibaratkan menjadi rangkaian terbuka. Nah, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan
karakteristik dioda. Ada dua, yaitu dengan dioda bias maju dan dioda dengan bias mundur. Untuk karakteristik dioda dengan bias maju atau forward bias, sini karakteristik dioda adalah bias maju, yang ini yang saya jelaskan. Dioda dia bias maju untuk memberikan tegangan luar menuju terminal dioda. Jika anoda positif terhubung dengan kutub positif pada baterai, serta katoda terhubung dengan sisi negatif pada baterai, maka akan mengakibatkan bias maju. Nah, bias maju seperti di gambar. Seperti ini. Yang kedua, dengan dioda dengan bias mundur. Nah, karakteristik dioda yang kedua adalah dioda secara bias mundur atau reverse bias. Anoda yang bermuatan kutub positif dihubungkan dengan kutub negatif pada baterai. Dan katoda yang bermuatan negatif dihubungkan dengan kutub positif pada baterai. Sehingga jumlah arus yang mengalir pada rangkaian bias mundur akan lebih kecil. Pada bias mundur dioda terdapat arus maju yang dihubungkan dengan baterai yang memiliki tegangan tidak terlalu besar dan signifikan karena tidak mengalami peningkatan. Ketika terjadi proses reserve atau bias mundur, dioda tidak akan mengantarkan listrik karena nilai hambatannya besar. Dioda ini juga dianjurkan untuk tidak memiliki tegangan dan arus yang melebihi batas. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dioda. Nah, yang pertama adalah dioda normal atau biasa disebut dengan dioda PN junction. Nah, dioda jenis ini merupakan dioda yang paling sering ditemui dalam rangkaian elektronika, terutama pada rangkaian pencatu daya atau power supply. Nah, dan rangkaian frekuensi radio atau RF. Dioda jenis ini disebut juga dioda normal. Karena merupakan dioda standar yang paling umum digunakan atau dioda penyearah. Karena biasanya digunakan sebagai penyearah pada pencatu daya atau power supply. Nah, dioda ini juga dikenal dengan nama dioda PN junction. Nah, dioda yang nomor 2 yaitu dioda bright. Dioda bright ini atau bright pada dasarnya adalah dioda yang terdiri dari 4 dioda normal. 4 dioda normal yang umumnya digunakan sebagai penyearah gelombang penuh dalam rangkaian pencatu daya atau power supply. Nah, dengan menggunakan dioda bright ini, kita tidak perlu merangkai 4 buah dioda normal lagi, karena telah dikemas oleh produsen menjadi satu komponen saja, yaitu dioda bright. Nah, dioda bright ini memiliki 4 kaki terminal, yaitu 2 kaki terminal input untuk memasukkan tegangan atau arus bolak-balik AC, dan 2 kaki lagi untuk terminal untuk mengoutputkan kutub positif dan kutub negatif. Nah, nomor 3 ada dioda Zener atau biasa disebut Zener diode. Nah, dioda Zener ini adalah jenis dioda yang dirancang khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reverse bias atau bias balik. Karakteristik dioda Zener ini adalah dapat melewatkan arus listrik pada kondisi bias terbalik atau reverse bias apabila tegangannya mencapai titik tegangan breakdown-nya. Nah, namun pada saat forward bias atau bias maju,
Dioda Zener ini dapat menghantarkan arus listrik seperti dioda normal. Dioda Zener dapat memberikan tegangan referensi yang stabil sehingga digunakan sebagai pengatur tegangan pada pencatu daya atau power supply. Nah, dioda yang nomor 4 yaitu dioda LED atau Light Emitting Dioda. Dioda LED ini merupakan jenis dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju atau forward bias. LED yang berwarna merah hingga kuning, biru, hijau, dan putih tergantung pada panjang gelombang dan jenis senyawa semikonduktor yang digunakannya. Nah, dalam kehidupan sehari, kita dapat menemukan aplikasi LED di lampu-lampu penerangan rumah maupun jalan raya. Contohnya, lampu indikator, peralatan elektronik dan listrik, lampu dekorasi, dan iklan serta backlight untuk TV atau LCD. Yang kelima ada dioda foto. Dioda foto atau fotodioda adalah jenis dioda yang dapat mengubah energi cahaya menjadi arus listrik. Nah, dioda foto ini sering digunakan sebagai sensor untuk mendeteksi cahaya, seperti pada sensor cahaya kamera, sensor penghitung kendaraan, scanner barcode, dan peralatan medis. Nah, dioda foto ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu dioda fotovoltaik yang menghasilkan tegangan seperti sel sulfa dan dioda fotokonduktif yang tidak menghasilkan tegangan dan harus diberikan sumber tegangan lain untuk penggerak suatu beban. Nah, dioda yang nomor 6 adalah dioda laser atau laser dioda. Dioda laser atau laser dioda adalah jenis dioda yang dapat menghasilkan radiasi atau cahaya yang dapat dilihat oleh mata dan spektrum inframerah ketika dialiri arus listrik. Dioda laser ini sering digunakan untuk perangkat audio atau video seperti player DVD dan Blu-ray, laser printer, scan barcode, alat ukur jarak, dan printer laser. Nah, laser pada dasarnya adalah singkatan dari Light Amplification by Simulated Emission and of Radiation. Nah, dioda yang ketujuh adalah dioda varaktor atau varaktor diode. Dioda varaktor ini adalah jenis dioda yang memiliki sifat kapasitas yang berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang diberikan. Dioda varaktor ini sering digunakan di rangkaian-rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi, seperti osilator, TV tuner, dan radio tuner. Simbol dioda varaktor atau dioda varacap ini dilambangkan dengan sebuah dioda yang ujungnya ditambahkan sebuah kapasitor. Nah, dioda yang ke-8 adalah dioda tunnel atau tunnel diode. Dioda tunnel adalah dioda terowongan. Adalah jenis dioda yang mampu beroperasi pada kecepatan yang sangat tinggi dan dapat berfungsi dengan baik pada gelombang mikro. Dioda tunnel ini biasanya digunakan di rangkaian pendeteksi frekuensi dan konverter. Dioda tunnel disebut juga dengan dioda Esaki. Nama Esaki diambil dari nama penemu dioda jenis ini. Dan terakhir ada dioda Schottky. Dioda Schottky merupakan dioda dengan tegangan maju yang lebih rendah dari dioda normal. Pada arus rendah, tegangan jatuh bisa berkisar antara 0,15 volt hingga 0,4 volt. Tegangan ini lebih rendah dari dioda normal yang terbuat dari silikon. Dioda ini banyak digunakan pada aplikasi seperti penyarah, camping, dan juga aplikasi RF. Nah, di sini ada beberapa simbol mengenai dioda-dioda yang telah saya jelaskan nanti. Di sini ada simbol dari dioda normal, dioda bright, dioda Zener, dioda LED,
dioda foto, dioda laser, dioda fraktor, dioda tunnel, dioda Schottky. Nah, semua ini adalah simbol-simbol dioda pada rangkaian elektronika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal pada rangkaian dioda. Di sini saya sudah mendapatkan sebuah contoh soal di mana resistornya bertegangan 5 kilo dan memiliki daya sebesar 10 volt. Nah, penyelesaian. Analisa pendekatan kedua mempertimbangkan tegangan jatuh dioda sebesar 0,7 volt. Pada rangkaian terlihat bahwa dioda dalam keadaan forward bias atau bias maju. Nah, kita mencari tegangan pada tahanan, yaitu dengan rumus VR sama dengan 10 volt kurang dengan 0,7 volt yang didapatkan hasil sebesar 9,3 volt. Nah, kita masuk ke rumus, jadi besar arus dioda adalah 9,3 volt, yaitu VR tadi, dibagi dengan jumlah hambatan yang terdapat pada suatu resistor, yaitu 5 kilo ohm, dan didapatkan sebesar 1,86 mA. Dan soal berikutnya, nah, sini ada soal yaitu penyearah bertapis kapasitor dirangkai sebagai berikut. Dapat VAMPL sebesar 25 volt dengan frekuensi Q sebesar 50 Hz dan dioda sejumlah 4 buah dengan resistor dengan hambatan 10, jumlah daya dan resistor lagi 10.000 ohm. Nah, keterangan VAMPL merupakan V puncak yang jumlahnya 25 volt seperti di gambar. Nah, jumlah tegangan pada keempat dioda merupakan 0,7 volt seperti di keterangan ini. Nah, kita disuruh untuk menghitung arus R1 atau resistor 1, tegangan ria atau V ria, dan tegangan keluaran DC atau Vout DC. Nah, diketahui VP atau V puncak dengan tegangan 25 volt dengan F in 50 Hz, F out 2 kali 50 sama dengan 100. Nah, kita masuk ke rumus IR1, yaitu 25 volt atau V puncak dikurang dengan 2 kali 0,7 volt yang didapat dari dioda bagi dengan 10 kilo ohm dapat pada R2, didapat hasil 23,6 volt dibagi 10 ohm. Nah, didapat hasil 2,3 ampere. Nah, sekarang kita mencari tegangan pada ria atau V ria dengan rumus I DC dibagi dengan F out kali C. Nah, kita masuk ke rumus. Didapat hasil yang tadi 2,3,6 volt dibagi dengan 10.000 ohm. Didapat hasil 2,36 kali 10 pangkat min 3 ampere atau 2,3 mA. Nah, selanjutnya 2,36 kali 10, min 3 dibagi dengan 100 Hz kali dengan 10 pangkat min 3. Didapatkan hasil sebesar 0,0236 volt atau 23,6 mV. Nah, kita sudah mendapatkan V ria, kita sekarang mencari V out DC. Nah, dengan rumus seperti
I DC kali dengan R2 didapatkan hasil sebesar 2,36 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan 10.000 10 kilo ohm. Didapatkan hasil sebesar V out DC dengan rumus I DC, V out DC, V out DC dengan rumus I DC kali R2 didapat hasil sebesar 2,36 kali 10 pangkat min 3 ampere kali dengan 10 kilo ohm dan didapatkan hasil sebesar 23,6 volt. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga berguna bagi kalian semua. Terima kasih.